Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Reza Pisu, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi dengan NIM 19055 semester 5 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi kesehatan atau Health Information System. Sistem informasi kesehatan atau Health Information System dapat didefinisikan sebagai upaya terpadu dan terstruktur untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan suatu informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam pembuatan sebuah kebijakan, serta berpengaruh juga dalam perencanaan program maupun penyelenggaraan suatu penelitian sebagai bentuk upaya pengembangan pembangunan kesehatan di suatu negara. Suatu pemerintahan dalam suatu negara sangat mengandalkan adanya penyediaan sistem informasi kesehatan yang berkualitas, yang digunakan untuk dapat menghasilkan sebuah kebijakan dan program serta informasi statistik yang dapat dengan mudah diakses dan ramah bagi masyarakat yang berkaitan dengan status kesehatan masyarakat. Sistem ini sebaiknya diselenggarakan secara terus-menerus atau rutin sehingga dapat memberikan dampak positif seperti mulai terjadinya pembaruan mekanisme dan teknis serta lebih berkembang ke depannya terkait sistem kesehatan di dalam suatu negara. Dalam proses kompleks pembentukan sistem informasi kesehatan yang baik, memerlukan sebuah pemahaman yang jelas serta memerhatikan beberapa komponen dan standarisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini ialah seperti sumber daya manusia, bisa berupa staf maupun ahli khusus di bidang informasi kesehatan yang telah terlatih dan profesional yang juga memiliki basic skill yang baik dalam mengelola sebuah sistem atau informasi yang ada. Selain itu juga ada sumber daya yang lain, yaitu dukungan logistik, keuangan maupun teknologi. Yang kedua yaitu indikator. Sebuah sistem informasi kesehatan atau Health Information System harus memiliki sebuah dasar rencana strategi khusus mencakup di dalamnya seperangkat indikator inti beserta target yang dapat setidaknya memberikan gambaran jelas tentang status kesehatan masyarakat, seperti apa yang menjadi determinan kesehatan di wilayah mereka, bagaimana kondisi atau keadaan sistem kesehatan yang ada, serta bagaimana status kesehatan sebuah penduduk di suatu negara. Yang ketiga yaitu sumber data. Dalam pengolahan sebuah sistem informasi kesehatan tentunya diperlukan data yang konkret dan dapat dibuktikan kebenaran, serta keakuratannya juga harus sesuai fakta yang ada terjadi di lapangan. Dan untuk contoh jenis-jenis sumber data seperti data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian, sensus dan survei, catatan medis dan layanan, pelacakan keuangan, dan sumber daya. Yang keempat yaitu manajemen data. Untuk melahirkan sebuah sistem informasi kesehatan yang baik dan terintegrasi, diperlukan juga sebuah manajemen data yang baik pula. Cakupan dalam manajemen data ialah mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, penilaian kualitas data, aliran, pemrosesan, kompilasi yang berujung pada proses analisis data. Dan yang kelima yaitu produk informasi. Nah, data yang sudah diolah dengan baik dan terintegrasi dengan baik pula dapat diubah ke dalam bentuk informasi, yang dimana informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan untuk menyusun sebuah kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, diseminasi atau penyebaran dan penggunaan. Guna meningkatkan nilai serta kualitas dari produk informasi kesehatan yang telah kita buat, kita perlu membuatnya dapat diakses oleh pihak terkait yang bertanggung jawab langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga kiranya mereka kedepannya dapat membuat sebuah inovasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan tersebut kepada masyarakat. Yang pertama, diperlukan sebuah sifat atau jiwa kepemimpinan dan kepemilikan negara yang tinggi, yang dimana selalu berupaya untuk mengadvokasi dan memimpin terjadinya sebuah gerakan menuju perubahan yang berkelanjutan. Yang kedua, selalu responsif atau cepat tanggap terhadap adanya kebutuhan dan tuntutan negara,
yang di dalamnya diperlukan pendekatan yang positif dan penuh dengan inovasi maupun motivasi, serta berkesinambungan sebagai bentuk upaya peningkatan sebuah sistem informasi kesehatan di dalam suatu negara. Yang ketiga, mulai membangun inisiatif yang ada dengan cara mementingkan penguatan strategi sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada di lapangan, serta mengenali apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang telah tersedia. Dan yang terakhir atau yang keempat, selalu mendukung proses yang bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan jangka panjang, dengan memastikan bahwa sistem informasi kesehatan yang telah dibuat disertakan dengan perencanaan negara untuk kedepannya sebagai bentuk investasi guna meningkatkan pembangunan kesehatan yang ada di dalam suatu negara. Dalam proses pembentukan sistem informasi kesehatan di dalam suatu negara, pasti ada masalah dan tantangan yang seringkali dihadapi, yang sebaiknya harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Yang pertama, kita masuk dulu dalam masalah. Masalah yang pertama yaitu sebagian besar sistem informasi kesehatan atau health information system masih bersifat terlalu kompleks, terfragmentasi, dan tidak responsif terhadap kebutuhan penggunanya. Masalah yang kedua, masih kurangnya keterampilan, kapasitas, dan keahlian dari sumber daya manusia yang ada dalam bidang pengelolaan data di dalam sistem informasi kesehatan. Masalah yang ketiga yaitu masih kurangnya kepedulian pemerintah, yang dimana seringkali mereka tidak mengelola dengan baik dan benar terkait komponen terbesar dari sistem informasi kesehatan, juga seringkali melepas kewenangan mereka dalam mengumpulkan data dikarenakan sudah terbebani dan sudah menganggap bahwa hal tersebut sudah berada di luar kendali mereka, dikarenakan mereka sudah mulai merasa terbebani dan kewalahan oleh banyaknya persyaratan yang ada yang dianggap sudah terlalu berlebihan. Hal tersebutlah yang dapat membuat sistem informasi kesehatan di negara berkembang seperti di Indonesia tidak merata dan tidak terintegrasi dengan baik. Masalah yang keempat yaitu kurangnya edukasi dari pemerintah sehingga masyarakat tidak tahu menahu terkait bagaimana cara penggunaan sistem informasi kesehatan tersebut agar dapat efektif. Yang kedua, kita masuk dalam tantangan. Tantangan yang pertama yaitu tantangan kita ke depannya khususnya pemerintah terkait sistem informasi kesehatan ialah bagaimana cara kita agar dapat membuat sistem informasi kesehatan yang penuh dengan inovasi dan mudah dipahami serta dimengerti oleh masyarakat secara meluas, yang tentunya didasari oleh data, juga informasi yang konkret dan jelas sesuai dengan fakta dan pedoman yang ada. Tantangan yang kedua yaitu kita mampu menjadikan sistem informasi kesehatan ini sebagai sebuah bukti nyata dan dari sebuah langkah menuju perubahan yang positif, sehingga sistem informasi kesehatan ini dapat diakui secara meluas sebagai suatu komponen yang penting dalam pembangunan kesehatan di dalam suatu negara.